Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hakim. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura. Kita sambut dengan tafikan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. 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 Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa ketika Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel. Ini adalah sebuah pernyataan yang tentu kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena Israel sesungguhnya adalah penjajah. Penjajah itu mereka datang melakukan perampasan terhadap aset-aset dari orang-orang yang dijajahnya, dari negeri yang dijajahnya, dan itu sejak puluhan tahun yang lalu. Bagaimana ketika khilafah Islam dilanjutkan oleh Kemal Atatürk yang bekerja sama dengan Yahudi ketika itu, maka kemudian orang-orang Yahudi berdatangan ke negeri Palestina. Dan sebelumnya di masa kekhilafahan mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Ketika hancur, barulah kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian bisa masuk ke wilayah Palestina, dan mereka ingin mendirikan sebuah negara yang sekarang disebut dengan Israel Raya. Nah, ini adalah sebuah penjajahan. Lebih daripada 60.000 kaum muslimin sejak 7 Oktober, setelah 7 Oktober 2023 yang lalu, sampai sekarang itu telah menjadi korban. Dan yang terbesar adalah anak-anak, ibu-ibu, kemudian orang-orang tua. Bahkan rumah sakit sedang banjir, tempat-tempat yang itu menjadi tempat perawatan bagi orang-orang yang menjadi korban itu dihancurkan. Bahkan kemah-kemah warga Palestina yang mereka mengungsi itu boleh dihancurkan. Apakah orang-orang yang seperti ini kita bisa ajak damai, saudara-saudara sekalian? Apakah kaum yang seperti ini kita bisa ajak berdamai dengan mereka? Orang-orang yang senantiasa menzalimi manusia yang lain. Ya, Islam ketika di masa kekhilafahan pernah melakukan penaklukan, tapi penaklukan mereka bukan dalam rangka menghancurkan. Ketika Rabi bin Amir, seorang panglima perang, melakukan serangan terhadap orang-orang Romawi pada saat itu, maka ketika dia datang kepada panglima Rustum bertanya, apa yang kalian inginkan? Apakah kalian menginginkan harta, jabatan, dan tahta, dan wanita? Maka Rabi bin Amir menjawab, kami tidak menginginkan semua itu, tapi kami diperintahkan untuk apa? Membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah Ta'ala, Sang Pencipta manusia. Dan kami bertugas untuk apa? Membebaskan manusia dari ketidakadilan agama-agama yang ada selain Islam menuju keadilan Islam. Inilah yang dilakukan oleh panglima perang ketika itu. Dan ketika mereka sudah menaklukkan sebuah wilayah, ya, mereka tidak melakukan kezaliman. Terus sumber daya alamnya dikembalikan kepada warga setempat. Mereka hidup damai. Maka tidak heran Palestina yang dulunya adalah mayoritas Nasrani, ketika di Nasr Madinah Khattab itu ditaklukkan, sedikit demi sedikit mereka menjadi Muslim, dan sekarang mayoritas mereka kaum muslimin. Kenapa? Karena keadilan Islam yang datang kepada mereka. Tapi
setelah penghilafan ini berlalu, ya, dihancurkan oleh orang Yahudi sendiri, maka orang-orang Yahudi ini, kaum Zionis ini melakukan pembantaian besar-besaran kepada orang-orang Palestina yang sesungguhnya negeri itu bukan negeri mereka. Tadi sudah dikatakan, ya ibaratnya perampok yang datang ke rumah kita, lalu kemudian menguasai rumah kita. Lalu ada datang Pak RT yang mengatakan, tidak usahlah kamu teriak-teriak perampok, ya. Sekarang kamu berdamai saja dengan perampok. Itu masih ada kamarmu di satu kamarmu, kamu bisa tempati. Ya, tentu yang seperti ini kalau dilakukan akan merugikan pemilik rumah itu. Dan inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka merampas tanah kaum Palestina, mereka merampas tanah kaum muslimin di sana, lalu kemudian diajak berdamai. Apa yang terjadi sekarang? Ketika diakui negara Palestina dengan negara Israel, dengan mengambil solusi two-state solution, dua negara, apa yang terjadi? Kita sama saja mengakui penjajahan Israel, mengakui two-state solution, sama saja kita membiarkan 80% wilayah Palestina dikuasai oleh Israel dan 20% yang dimiliki oleh kaum muslimin Palestina. Itu yang terjadi sekarang. Padahal sesungguhnya Israel adalah penjajah yang telah merampas wilayah orang-orang Palestina. Berhadapan dengan penjajah tentu bukan sikap berdamai. Berhadapan dengan perampok tidak bisa berdamai. Tentu harus kita hukum, tidak boleh kita posisikan antara korban dengan perampok dengan posisi yang sama.